Apa itu pertumbuhan rohani? Pertumbuhan rohani adalah suatu proses seseorang menjadi serupa dengan Kristus. Jadi goal kekristenan itu bukan menjadi kaya, bukan menjadi berhasil, bukan mencapai semua keinginan kita, tapi goal kekristenan itu menjadi seperti Kristus. Mengapa? Kita perlu bertumbuh dalam kedewasaan. Yang pertama, menghindari kita dari bahaya disesatkan. Orang yang belum dewasa, jiwanya masih labil. Namun seorang yang sudah dewasa dalam pengetahuan, maka orang itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh tradisi yang salah. Yang kedua, mengapa kita perlu bertumbuh dewasa? Menghindari kita jatuh bangun dalam kesalahan yang sama. Orang bisa jatuh merupakan hal yang normal. Tapi kalau kita tinggal di dalam kegagalan atau dalam kejatuhan, itu yang tidak normal. Ukuran pertumbuhan yang sehat yaitu memiliki kerinduan untuk mengetahui dan melakukan firman Tuhan. Semakin kita bertumbuh, semakin kita memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan. Orang yang dewasa itu tahu titik lemahnya. Dia akan menjauh dari medan dosa atau menghindari area di mana dia mudah jatuh di dalam dosa. Orang yang dewasa berani mengakui kesalahannya. Dia berani confess. Dia nggak nutupi. Dia nggak sembunyikan dosanya. Dosa yang disembunyikan suatu kali akan kecium baunya, akan terbongkar. Kedewasaan seseorang bukan ditentukan dari gelarnya, kependetaannya, pendidikannya, pelayanannya, tapi kedewasaan seseorang dari kemurahan hatinya. Bertumbuh menjadi dewasa. Apa itu pertumbuhan rohani? Pertumbuhan rohani adalah suatu proses seseorang menjadi serupa dengan Kristus. Jadi goal kekristenan itu bukan menjadi kaya, bukan menjadi berhasil, bukan mencapai semua keinginan kita, tapi goal kekristenan itu menjadi seperti Kristus. Yesus sendiri mengatakan dan mengajarkan kepada orang banyak dan murid-murid di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi Tuhan Yesus menginginkan untuk kita bisa sempurna sama seperti Bapa di surga. Kata sempurna di sini dalam bahasa asli artinya kebajikan atau moral excellent. Excellent dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Jadi pertumbuhan rohani itu suatu proses di mana kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan menjadi dewasa dalam karakter, menjadi dewasa dalam moral excellent, menjadi seperti Kristus. Kedewasaan itu bukan perihal pertumbuhan fisik semata. Kedewasaan seseorang juga tidak ditentukan berdasarkan usia. Ada yang orang usianya tua tapi sifatnya masih kekanak-kanakan, masih gampang sakit hati, masih iri-irian, dan masih mudah tersinggung. Tapi ada orang yang usianya nggak seberapa dewasa, tapi sikapnya dewasa. Bagaimana dia menghandle masalah dengan baik. Bagaimana ketika dia disakiti, membalas dengan pengampunan. Bagaimana ketika dia melihat orang-orang yang jauh lebih diberkati, dia bisa menghandle hatinya supaya tidak cemburu dan iri. Hal inilah menentukan bahwa kedewasaan seseorang tidak ditentukan dari usia, tapi dari sikap hidup orang tersebut. Bertumbuh itu memang otomatis, tetapi menjadi dewasa adalah suatu pilihan. Saya rindu setiap kita benar-benar memilih untuk bisa bertumbuh menjadi dewasa, bukan sekedar bertumbuh secara otomatis. Jadi pertumbuhan rohani itu suatu proses seumur hidup. Sebuah proses yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Bukan sesuatu yang kita bisa peroleh secara instan. Tidak mungkin kita menjadi dewasa secara instan, secara spiritual. Kita mau untuk diproses, dibentuk, mengikuti kehendak Tuhan, menjadi lebih dewasa, mau meninggalkan sikap kekanak-kanak, dan inilah proses seumur hidup. Maka tanpa terasa orang akan melihat kita tidak lagi kita yang menonjol, tapi Kristus yang menonjol. Nah, kita akan belajar mengapa kita perlu bertumbuh dalam kedewasaan. Yang pertama, menghindari kita dari bahaya disesatkan. Orang yang belum dewasa, jiwanya masih labil. Namun seorang yang sudah dewasa dalam pengetahuan, maka orang itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh tradisi yang salah dan pengajaran yang sesat yang melawan atau menjadi antikris. Jadi hati-hati dengan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hati-hati dengan pengajaran yang bertentangan dengan Kristus. Itu sebabnya kita perlu menjadi dewasa sehingga kita bisa bersikap tidak terpengaruh. Saya teringat dalam Lukas pasal 10 ayat 27-37, di mana diceritakan ada seorang
Yahudi turun dari Yerusalem menuju Yeriko sampai di Samaria. Di dalam perjalanan tengah-tengah dia dihadang sama penyamun, dirampoknya, dirampas, dipukulinnya, dan tergeletak setengah hampir mati. Firman Tuhan berkata, datang seorang imam. Ketika lihat orang yang sekarat, dia melihat dia tidak bergerak, dan secara tradisi Yahudi bahwa orang Yahudi yang menyentuh orang mati maka dia akan menjadi najis dan butuh waktu 7 hari untuk melockdown dirinya, untuk isolasi mandiri sampai dia pulih dari kenajisannya. Itu sebabnya imam ini sebetulnya punya hati untuk menolong, tapi kalau dia tahu bahwa orang ini ternyata tidak takut mati atau dia benar-benar mati total, ini membuat dia najis, maka dia lewat dari jalur yang berbeda. Demikian juga hal yang sama dikatakan datang orang Lewi. Ketika dia lihat orang sekarat itu, dia melihat dari jauh, tidak ada kegerakan, maka orang Lewi ini menurut tradisi, kalau aku menyentuh orang yang mati aku jadi najis. Itu sebab dia lewat dari jalur yang berbeda. Nah, jangan sampai tradisi-tradisi ini menghalangi kita untuk menolong orang. Karena kasih itu lebih penting di atas segala-galanya. Bangsa Israel ditegur oleh Tuhan. Bangsa ini memuliakan Tuhan dengan bibir, tapi hatinya jauh daripadaku. Hatinya gak melakukan firman Tuhan. Jadi kita penting di sini untuk menjadi dewasa. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 13-14, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran asing, angin pengajaran, dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, ada orang berkata, jangan beli rumah tusuk sate, karena itu keberuntungannya akan hilang. Justru rumah tusuk sate harganya murah meriah. Kita beli dengan harga yang oke, tapi dengan luas tanah atau gedung yang lebih luas, lebih besar. Jadi kalau kita punya Tuhan, pasti keberuntungan kita bukan ditentukan dari Feng Shui, tapi ditentukan dari hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi ada orang yang berkata begini, jangan gunting kuku di malam hari, itu mengurangkan usia ibu. Mungkin saja kalau ngantuk bisa membuat daging ikut kegunting. Tapi ini tidak benar tradisi demikian, yang membuat kita terbatasi. Ada tradisi yang berkata kalau kita buang air kecil di hutan, kita harus permisi, anak babi mau lewat. Siapa bilang kita anak babi? Kita anak Tuhan. Jadi kita dipercayakan sama Tuhan mengelola bumi. Jadi bumi ini diserahkan sama kita untuk kita kelola. Otoritas di tangan kita. Jangan kita takut sama kuasa kegelapan. Pengajar-pengajar ini membuat kita akhir terbatasi, nggak membuat kita hidup leluasa. Bahkan juga ada pengajar-pengajaran yang berkata, it's okay nonton film porno sekali-sekali, gak apa-apa. Icip-icip narkoba, it's okay. Saya beritahu, itu tidak benar. Karena begitu kamu icip-icip dosa, itu akan mengikat, membuat kamu susah lepas. Itu sebabnya kita perlu dewasa, agar kita bisa tegas kepada tradisi yang salah atau pengajaran yang asing. Yang kedua, mengapa kita perlu bertumbuh dewasa? Menghindari kita jatuh bangun dalam kesalahan yang sama. Orang dewasa itu lebih matang dalam keputusan dibandingkan anak kecil yang kurang pertimbangan. Gagal itu normal, tetapi tinggal dalam kegagalan yang tidak normal. Jadi orang bisa jatuh merupakan hal yang normal. Tapi kalau kita tinggal di dalam kegagalan atau dalam kejatuhan, itu yang tidak normal. Jadi di sini kita perlu beranjak dewasa agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bayangkan, udah ada lubang di depan, kita masih terus jatuh. Keledai yang bodoh saja, itu kalau dia jatuh di lubang, untuk satu kali selamanya. Dia tidak akan mau lagi jatuh di lubang yang sama. Nah, kita diberikan akal budi, lebih cerdas dari keledai. Kita juga harus punya komitmen untuk jangan jatuh lagi di dalam lubang yang sama. Kita belajar dari Daud. Daud memang punya dosa lebih parah dari dosa kita. Selain dia berzina, juga dia membunuh orang lain. Ini betul-betul fatal. Tapi Daud itu ketika dia disadarkan akan dosanya, dia bertobat dan minta ampun sama Tuhan, dan dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini adalah satu sikap yang dewasa. Bisa jatuh, tapi tidak jatuh untuk berikutnya lagi. Berbeda dengan Simpson yang sudah berkali-kali diberitahu untuk jangan kamu bergaul atau berpacaran dengan perempuan yang tidak seimbang.
Kemudian Simpson mengizinkan dan terus tidur dengan perempuan-perempuan asing yang mengakibatkan akhirnya Tuhan pergi meninggalkan dia tanpa dia sadari bahwa kekuatannya telah hilang. Hal ini membuktikan bahwa Simpson mungkin secara kekuatan sangat luar biasa, lebih hebat dari Daud, tapi secara sikap dia masih lebih kekanak-kanakan. Penting di sini untuk kita beranjak dewasa, untuk kita bisa menghindari kesalahan yang sama. Udah waktunya untuk kita move on. Udah waktunya untuk kita bisa lebih dewasa. Jangan seperti yang lalu terus berputar pada porsi yang sama. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Harusnya setiap kita yang sudah dalam Kristus, kita punya otoritas untuk meninggalkan yang lama dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita perlu bertumbuh secara dewasa? Supaya kita berbuah. Goal dari pertumbuhan itu bukan berdaun lebat, tapi goal pertumbuhan itu berbuah. Daun lebat bicara soal karisma, sedangkan buah itu berbicara soal karakter. Yesus lebih tertarik pada buah daripada daun. Makanya ketika Yesus dalam perjalanan dari Betania menuju ke Yerusalem di pagi hari, dalam Matius pasal 20 ayat 19, Yesus melihat pohon ara yang berdaun dengan lebat. Nah, menurut tradisi, pohon ara itu kalau dia berdaun pasti dia berbuah juga. Karena biasanya pohon ara ini dia berbuah lebih dulu daripada daunnya. Jadi udah dipastikan kalau berdaun pasti ada buah. Tapi yang mengagetkan, Yesus ketika mendekati pohon itu dengan daun yang lebat, ternyata tidak ada buah sama sekali. Dan kemudian Yesus mengutuk pohon ara itu sehingga pohon ara itu sekejap menjadi kering seperti tangkai batang kayu. Membuktikan bahwa Yesus lebih tertarik kepada kita pada karakter dan bukan pada karisma. Karisma mengantar kita ke puncak, tapi karakterlah yang mempertahankan kita di puncak. Karisma membuat orang jadi wow, amazing, marvelous, membuat orang jadi kagum. Tapi saya mau beritahu, karakter yang membuat Tuhan jadi kagum. Yohanes pasal 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya ia berbuah lebih banyak. Setiap ranting yang tidak berbuah akan dibuang, akan dipenggal. Tidak ada pembelaan dari surga, tidak ada pembelaan dari Tuhan. Buat mereka yang tidak berbuah akan dibuang, akan disingkirkan, akan di-reject, ditolak pada akhirnya. Tapi setiap ranting yang berbuah maka akan dibersihkannya agar dia berbuah lebih banyak. Nah, waktu dibersihkan itu sakit. Kenapa sakit? Karena ada yang dikurangin, ada yang dihilangkan supaya dia bisa berbuah lebih banyak. Harusnya kita masih bersyukur di masa pandemik ini membuat kita banyak kehilangan. Kehilangan income, kehilangan pekerjaan, kehilangan posisi, kehilangan kebebasan, tujuan. Supaya kita itu bisa berbuah lebih banyak. Tujuannya adalah supaya kita itu bisa seperti Kristus. Dengan pandemik ini membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Lewat pandemik ini membuat kita lebih dekat sama keluarga. Lewat pandemik ini akhirnya kita bisa mengevaluasi diri. Lewat pandemik ini justru kita makin lebih belajar untuk mengembangkan diri kita. Lewat pandemik ini justru membuat kita bertobat. Nah, tujuan daripada berbuah itu adalah menjadi dampak, menjadi berkat. Karena setiap pohon yang berbuah yang menikmati yang lain. Tidak ada pohon yang makan buah sendiri. Setiap pohon yang berbuah yang nikmati yang lain. Nah, Tuhan mau kita berbuah sehingga lewat perkataan kita, perbuatan kita, lewat hidup kita, justru orang bisa mengecap manisnya hidup ini. Orang bisa dikuatkan, orang bisa dibangun, orang bisa di-upgrade hidupnya. Orang bisa menikmati indahnya hidup ini di dunia. Itu semua tidak bisa terjadi kalau kita nggak dewasa. Kita masih memikirkan diri kita sendiri. Jadi kita belajar di mana mengapa kita perlu dewasa. Berikutnya saya juga mau sharing barometer pertumbuhan yang sehat. Yang pertama, barometer atau ukuran pertumbuhan yang sehat yaitu memiliki kerinduan untuk mengetahui dan melakukan firman Tuhan. Semakin kita bertumbuh, semakin kita memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan. Semakin kita bertumbuh, semakin kita memiliki kerinduan yang besar untuk mempelajari firman-Nya.
Semakin kita bertumbuh, semakin kita akan memiliki kerinduan yang besar untuk melakukan firman-Nya. Karena firman Tuhan itu bagaikan makanan rohani. Sama kita, kalau kita nggak pernah makanan jasmani, kita akan lemas, kering, dan akan mati. Demikian yang sama kalau kita nggak pernah makanan rohani, kita akan kering roh kita dan mati. Makanya kenapa ketika dosa mulai memanggil-manggil, sepertinya kita nggak bisa tegas, tidak bisa berkata tidak, dan terseret oleh hawa nafsu, disebabkan karena kita kekurangan gizi secara rohani. Dan waktu orang tersebut suka merenung firman Tuhan, maka orang tersebut jadi mudah untuk melakukan firman. Kita nggak akan bisa melakukan firman kalau kita nggak tahu firman, kalau kita nggak pernah dikuasai oleh firman. Nah, pertanyaannya adalah, berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk merenung firman Tuhan dibandingkan dengan waktu yang Anda habiskan untuk nonton Netflix, Disney Plus, atau update status media sosial, ataupun bermain internet? Mana lebih banyak yang Anda gunakan? Harusnya bisa 50-50, seimbang. Kalau Anda bisa mengupdate status begitu luar biasa kreatif, harusnya Anda juga bisa punya waktu yang kreatif untuk bisa meluangkan diri saudara bisa diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2-3, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Wow, yang tidak layu daunnya, dan apa saja dibuatnya berhasil. Perhatikan, orang yang suka merenung firman Tuhan siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu berbuah pada setiap musim kehidupan. Di musim susah dia tetap berbuah, di musim oke dia tetap berbuah. Daunnya tidak pernah layu, selalu segar, dan apa saja dibuatnya berhasil. Banyak orang mau berhasil tapi tidak suka merenung firman Tuhan. Ini nggak bisa terjadi. Kunci keberhasilan seseorang ketika kita suka merenung firman dan melakukan firman Tuhan, maka keberhasilan jadi bagian ya. Makanya kenapa orang-orang Yahudi itu lebih sedikit melakukan kegagalan, lebih sering banyak mengecap keberhasilan, karena mereka suka merenung Taurat, suka merenung firman Tuhan. Nah, kalau Anda tahu bahwa betapa dahsyatnya kekuatan firman Tuhan menentukan gagal atau berhasil hidup kita, kenapa kita nggak luangkan waktu? Banyak motivator-motivator justru mengambil prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mereka mengajarkan tentang bagaimana menjadi berhasil. Karena inti dari firman Tuhan, kenapa kita yang tahu firman Tuhan tidak merenungnya dan melakukannya? Kenapa harus mereka yang ada di luar mengecap, kita nggak bisa mengecapnya? Merenung firman Tuhan tuh artinya begini, bukan hanya baca, skim reading, tapi membaca itu bersuara sampai iman bangkit. Karena kalau kita baca cuma dalam hati, membuat kita ngantuk. Tapi kalau kita baca bersuara, semakin banyak panca indera yang tersentuh, maka semakin kuat mengingatnya. Dan bahkan waktu kita bersuara, maka telinga mendengar, iman bangkit. Merenung firman Tuhan artinya juga mempelajari firman, dapat berkat apa dari apa yang kita renungkan. Kemudian perubahan apa yang akan kita lakukan lewat firman Tuhan tersebut. Sadarilah, your input determine your output. Kalau inputmu salah, outputmu salah. Kalau inputmu benar, maka outputmu benar. Kalau inputmu berkualitas, maka outputmu berkualitas. Kalau inputmu media sosial, maka outputmu informasi. Tapi kalau inputmu firman Tuhan, maka outputmu keberhasilan. Amazing. Yang kedua, barometer atau ukuran pertumbuhan yang sehat memiliki kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mencari Tuhan bukan karena kewajiban. Ini ciri-ciri orang yang bertumbuh secara sehat, tetapi karena kerinduan. Prinsip hidupnya tidak cukup hanya cuma ibadah di hari Minggu, tapi memiliki kerinduan untuk selalu mencari Tuhan. Bahkan saya bersyukur hari-hari ini kami menerima banyak komen-komen. Mereka selalu mengikuti, di mana ikut doa malam di hari Selasa, 60-minute worship di hari Rabu dan Minggu malam. Kemudian mereka juga ikut Impact Woman di Kamis. Mereka juga ikut memuji Tuhan di Impact Youth hari Jumat. Dan kemudian ibadah Sabtu dan Minggu, di mana sebagian mereka merasa di-charge, mereka merasa diisi di dalam kelelahan, bekerja di dalam kelelahan hari-hari yang dihadapinya, membuat mereka jadi segar dan kuat kembali. Ini hal yang baik,
hal yang bagus. Dan izinkan untuk kita terus konsisten, karena ini membuktikan bahwa Anda ada orang yang bertumbuh. Tapi begitu kita gak punya lagi kerinduan untuk cari Tuhan, kerinduan untuk menyembah Tuhan, kerinduan untuk merenung firman, membuktikan bahwa kita telah tidak bertumbuh secara spiritual. Makanya di sini kita harus bisa menyerang jadwal padat kita, dan kemudian kita bisa bijaksana mengaturnya. Ada waktu di mana kita bekerja, ada waktu di mana kita bersama dengan keluarga, ada waktu untuk kita mengatur rumah tangga, ada waktu juga untuk kita istirahat, tapi ada waktu juga untuk menantikan Tuhan. Karena orang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, dia seumpama rajawan yang terbang tinggi. Dia berjalan tidak menjadi lesu, dia berlari tidak menjadi letih. Menarik betul, pelari mana yang gak pernah lesu, pejalan kaki mana yang tidak pernah letih. Hanya mereka menantikan Tuhan, disegarkan. Saya setiap kali mulai exhausted, selalu kelelahan, saya merasa udah burn out, saya selalu meluangkan waktu untuk menyembah. Disitulah saya dapat kekuatan, hanya cuma mungkin 5 menit, 10 menit, tapi sungguh waktu yang kita berikan pada Tuhan tidak pernah sia-sia. Makanya Daniel mengambil komitmen berdoa sehari 3 kali. Daud mengambil komitmen memuji Tuhan sehari 7 kali. Pertanyaan bagaimana dengan Anda? Berapa lama, berapa kali Anda mengambil komitmen untuk berjumpa dengan Tuhan? Seperti orang yang sedang jatuh cinta. Kalau orang sedang jatuh cinta, dia selalu maunya nempel terus. Seperti perangko, dia tidak peduli dengan masalah yang ada. Pokoknya aku pengen berdua sama dia. Demikian hal sama kalau kita sedang jatuh cinta sama Tuhan, kita bertumbuh secara sehat, secara spiritual, maka kita gak peduli kita ngantuk, gak peduli kita kekurangan waktu, gak peduli kita dalam sibukan apapun, masalah sekalipun, kita selalu punya waktu sama Tuhan, pengen nempel berduaan sama Tuhan. Nah, ini dia, waktumu itu menentukan cintamu. Jika seseorang cinta sama Tuhan, maka dia punya waktu dengan Tuhan. Jika seseorang tidak punya waktu sama Tuhan, dia tidak cinta sama Tuhan. Jika seseorang punya kualitas waktu sama Tuhan, dia punya cinta yang berkualitas sama Tuhan. Hal yang luar biasa. Yohanes pasal 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang selalu rindu sama Tuhan, selalu nempel sama Tuhan, bukan sama uang, sama Tuhan, maka dia akan berbuah banyak. Dia akan melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya. Dia akan berbuat banyak, bahkan melampaui keterbatasan. Hal yang luar biasa ketika kita punya waktu sama Tuhan. Yang ketiga, barometer pertumbuhan yang sehat memiliki respon yang cepat terhadap dosa dan pertobatan sejati. Orang yang dewasa itu tahu titik lemahnya. Dia akan menjauh dari medan dosa atau menghindari area di mana dia mudah jatuh di dalam dosa. Tapi orang yang tidak dewasa, dia tidak peduli dengan titik lemah. Dia pasti akan mendekatinya. Dia pasti akan cari cara bagaimana saya bisa dapatkan. Tapi orang yang dewasa, dia akan menghindar dari pornografi, percabulan, tamakan, korupsi, judi, kemabukan, obat-obatan, dan sebagainya. Orang yang dewasa itu memang bisa jatuh, tapi dia cepat minta ampun sama Tuhan. Cepat bangkit, bertobat. Bertobat itu artinya berbalik 180 derajat. Makin menjauh. Kalau 180 derajat biasa ke arah utara, ini ke arah selatan. Biasa ke arah barat, ini berbalik ke arah timur. Orang yang dewasa itu dia berespon dengan cepat dan menghindari. Tapi orang yang tidak dewasa, dia masih suka bermain-main. Dia masih menikmati dengan dosanya. Orang yang dewasa berani mengakui kesalahannya. Dia berani confess. Dia gak nutupi. Dia tidak sembunyikan dosanya. Dosa yang disembunyikan suatu kali akan kecium baunya, akan terbongkar. Sama seperti bangkai tikus yang disembunyikan suatu kali akan kecium baunya. Yakobus pasal 5:16 dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan, waktu kita mengaku bukan sekedar kita diampuni, tapi kita disembuhkan. Bukan sekedar diampuni, tapi kita dibebaskan. Bukan sekedar diampuni, tapi kita dipulihkan. Makanya orang gak pernah mengaku, gak pernah dibebaskan. Nah, ini sebuah prinsip. Mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengaku pada sesama, belenggu dosa kita dilucuti. Jadi kalau Anda tahu bahwa Anda susah keluar dalam kesalahan yang sama,
Anda perlu mengaku kepada orang yang Anda percayai supaya dia bisa mendoakan, dia bisa topang, dia bisa bimbing kita sampai keluar dari dosa. Bersikap dewasalah untuk jangan menyembunyikan yang menjadi bangke di dalam hidup kita. Yang keempat, barometer pertumbuhan yang sehat melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Dia tidak takut atau menghindari atau alergi sama ujian atau cobaan atau tantangan. Menurut Anda, pada saat apa orang Kristen itu lebih bertumbuh? Pada saat ia sedang menghadapi masalah atau pada saat dia baik-baik saja? Pada umumnya, kita akan bertumbuh secara signifikan, secara nyata, secara besar, secara dahsyat ketika kita dililit oleh masalah. Orang yang dewasa akan melihat semua masalah sebagai kesempatan emas, sebagai batu lompatan, sebagai opportunity, sebagai cara di mana Tuhan bekerja lebih dahsyat. Karena Roma 8:28 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi kita, yang mengasihi Tuhan. Jadi di sini firman Tuhan dikatakan semakin berat kita menghadapi masalah, semakin dia mengubah menjadi kebaikan. Semakin ringan masalah, semakin dia ringan mengubah kebaikan. Jadi harusnya kita ini bersyukur dengan mujizat, dengan masalah yang besar, maka mujizat semakin besar. Masalah kecil, mujizat juga kecil. Seorang tokoh di Indonesia pernah berkata begini, jangan tekan orang Kristen. Karena orang Kristen semakin ditekan, dia semakin berkembang. Tapi biarkan orang Kristen hidup nyaman, maka semakin mati rohaninya. Makanya perhatikan negara-negara yang mengalami banyak masalah atau banyak tekanan kekristenan growing, bertumbuh luar biasa. Tapi negara-negara yang nyaman, kekristenan menjadi melempem. Seperti Korea yang tadinya gereja terbesar ada di sana. Tapi karena kenyamanan membuat akhirnya kekristenan berhenti bertumbuh. Eropa juga, kekristenan awal mula-mula ada di sana. Tapi karena mereka nyaman dengan keadaan di Yunani bobokan, semua serba ada, nggak ada tekanan-tekanan lagi. Makanya membuat mereka akhirnya jadi mati kering. Itu sebabnya pandemi sedang melanda seluruh dunia. Untuk membuat kita yang suam-suam kuku menjadi berapi-api. Membuat kita yang tadinya biasa hidup di dalam kegelapan, beranjak hidup dalam terang. Semakin kita menghadapi masa nyaman, semakin bahaya bagi hidup kita dan masa depan kita. Baik itu rohani maupun pekerjaan. Semua bisnis yang nyaman, dia nggak lagi mau melakukan pembaharuan, maka dia akan ditinggalkan, ditelan sama yang lain, pesaingnya. Pandemik sedang memotivasi kita semakin bertumbuh, maju, dan lebih kreatif. Sejak pandemik, bayangkan, biaya edukasi terjangkau. Semua orang sekarang bisa kuliah atau sekolah di tempat yang baik, bahkan di luar negeri, dengan biaya yang terjangkau. Sejak pandemik, negara New Zealand bukan hanya mencari vaksin virus corona, tapi juga vaksin virus HIV. Sejak pandemik, orang-orang yang tadi tidak punya waktu dengan keluarga akibat bisa punya waktu dengan keluarga. Sejak pandemik, banyak perusahaan-perusahaan memang yang collab, tapi banyak perusahaan-perusahaan yang baru bangkit begitu banyak. Pabrik-pabrik baru, bahkan juga produk-produk baru, makanan-makanan baru. Ada makanan-makanan yang saya selalu suka di Australia. Kalau saya pergi ke Australia, saya kembali ke Australia, saya selalu menikmati kue itu. Tapi ternyata hari-hari ini udah banyak sekali ibu-ibu yang bikin kue yang tidak kalah enak seperti yang ada di Australia. Saya nggak perlu jauh-jauh pergi ke sana, sudah bisa dapatkan dengan biaya yang lebih terjangkau. Rupiah bukan Australian dollar. Membuktikan bahwa ternyata pandemi membuat orang lebih kreatif. Bayangkan, sejak Perang Dunia Kedua, manusia membuat roket untuk bisa pergi ke bulan. Kalau nggak ada Perang Dunia Kedua, mereka nggak berpikir bagaimana untuk bisa menciptakan roket. Yang berikutnya, sejak Perang Dunia Kedua, manusia membuat pabrik-pabrik dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pabrik Mercedes-Benz, BMW, Rolls-Royce, bahkan Lamborghini, Ferrari, dan sebagainya diciptakan setelah Perang Dunia Kedua. Sebelumnya tidak pernah ada. Wow, amazing. Ingat, karbon ditekan, keluar berlian. Jeruk ditekan, keluar jus jeruk. Kelapa ditekan, keluar minyak kelapa. Manusia ditekan, keluar kreativitas. Jadi kita mesti bersyukur ada orang yang tekan kita. Ada masalah yang menekan kita, karena ini diizinkan untuk kita mengeluarkan kreativitas. Karbon dan ditekan, gak keluar berlian. Harga berlian lebih mahal daripada harga karbon.
Jeruk kalau nggak pernah ditekan nggak pernah keluar jus jeruk. Harga jus jeruk lebih mahal daripada harga jeruk. Kelapa kalau nggak pernah ditekan nggak pernah keluar minyak kelapa. Harga minyak kelapa lebih mahal daripada harga kelapa. Jadi kita harus tahu sekarang Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi sesuai dengan panggilan seturut dengan rencana Allah. Jadi mari, apakah kita lihat masalah ini sesuatu yang menakutkan? Sesuatu yang perlu kita hindari? Atau sesuatu yang kita hadapi bersama dengan Tuhan? Yang kelima, barometer pertumbuhan yang sehat memiliki hasrat untuk memberitakan Kristus kepada orang lain. Semakin dewasa, semakin punya belas kasihan terhadap orang yang belum diselamatkan, atau terhadap orang yang mundur dari Tuhan. Mereka tidak akan pernah biarkan keluarganya untuk binasa, temannya untuk binasa, mitra bisnis untuk binasa, orang sekitar untuk binasa, pegawainya binasa, atau pemimpin binasa. Mereka akan berjuang, berdoa, menjadi teladan, bahkan bisa bersaksi agar mereka diselamatkan. Kalau tidak ada yang memberitakan, bagaimana mereka mau diselamatkan? Itu sebabnya penting di sini untuk kita memberitakan. Boleh kita berdoakan mereka, tapi jangan lupa untuk kita juga beritakan kabar baik. Bagaimana Tuhan telah tolong hidup kita, bagaimana Tuhan telah selamatkan hidup kita, bagaimana Tuhan jawab doa-doa kita, bagaimana Tuhan pulihkan rumah tangga kita. Ceritakan kemenangan yang dialami oleh kita kepada mereka. Maka mereka akan dengar, mereka akan tertarik, dan mereka mengikuti Tuhan agar mereka diselamatkan. Kita harus punya tujuan membuat neraka kosong dan surga penuh. Rasul Paulus berkata demikian, 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku tidak memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku untuk memberitakan Injil. Celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus merasa terkutuk, merasa terhina, merasa egois, selfish, self-pity, menyimpan keselamatan bagi diri sendiri tapi tidak membagikan pada orang lain. Ingat, Yesus bukan cuma untuk Tuhan yang orang Kristen. Yesus untuk Tuhan setiap manusia. Mari beritakan dan ceritakan, jangan malu. Tugas kita memberitakan, selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang dewasa. Dia punya kerinduan untuk melayani, memberitakan kabar baik. Yang keenam, terakhir, barometer pertumbuhan yang sehat memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk membagi, memberkati orang lain dan melayani pekerjaan Tuhan. Kedewasaan seseorang bukan ditentukan dari gelarnya, kependetaannya, pendidikannya, pelayanannya, pencapaiannya, bahkan teologinya, kemampuannya, fasih bicara. Tapi kedewasaan seseorang dari kemurahan hatinya. Karena buah roh salah satu adalah murah hati. Berarti kalau kita punya buah roh, membuktikan bahwa kita dewasa, kita memiliki kemurahan hati. Karena anak-anak itu selalu untuk dirinya sendiri. Kalau diminta, gak mau kasih. Bahkan kalau udah kasih barang, bisa diminta balik. Tapi orang yang dewasa tidak demikian. Orang dewasa itu, dia selalu punya prinsip membagi. Maka saya menentang sekali dengan pasangan-pasangan muda yang sudah menikah tapi gak mau punya keturunan. Itu selfish dan egois. Karena Tuhan menghendaki kita beranak cucu. Kecuali beda, kita belum dikaruniakan keturunan. Tapi kalau kita mengambil prinsip nggak mau punya keturunan setelah nikah, itu egois. Berarti tandanya dia nggak mau capek, dia nggak mau berkorban, dia nggak mau mengeluarkan uang, memberikan warisan untuk mengurus anak-anaknya. Itu bukan sikap yang dewasa, itu masih childish sekali. Orang yang dewasa, dia bisa membagi. Seperti jemaat mula-mula, ketika mereka dilawat Roh Kudus dalam Kisah Rasul 2 44-55. Kemudian mereka bertumbuh secara signifikan dan harta mereka bagi kepada orang miskin. Bahkan mereka punya rumah, mereka jual dan mereka bagi-bagikan. Mereka punya harta benda, mereka bagi-bagikan. Membuktikan bahwa bukan lagi hidup bagi diri sendiri, tapi terjadi keseimbangan sehingga mereka yang kekurangan tercukupi dan mereka yang berkelimpahan juga tidak sampai membuat kesenjangan. Seperti juga jemaat Makedonia. Ini adalah jemaat yang cukup dewasa dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Jemaat ini mengalami problem yang besar, masalah yang banyak, hidup di bawah garis kemiskinan, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Bayangkan, berarti jemaat Makedonia sedang inspirasi kita. Masalah yang besar bukan merupakan penghalang untuk kita menolong orang lain. Masalah yang banyak bukan merupakan penghalang untuk kita membantu orang lain.
Bahkan kekurangan bukan merupakan penghalang untuk kita nolong orang lain. Sekalipun kita punya masalah besar banyak, hidup dalam kekurangan, kita masih bisa jadi berkat. Ini membuktikan ciri-ciri kedewasaan seseorang. Bagaimana Anda di masa pandemi ini, Anda makin mikirin diri sendiri atau Anda mulai mikirin yang lain? Percayalah, jaminan keamanan finansial di musim krisis ketika kita murah hati. Orang yang murah hati beroleh kemurahan. Murah hati itu orang yang mudah membagi, mudah mengampuni, mudah memberkati, mudah mengerti, mudah mengasihi. Nah, lawan murah hati adalah mahal hati. Orang yang mahal hati sukar mengasihi, sukar mengampuni, sukar membagi, sukar memberi. Alkitab berkata, barang siapa murah hati dia akan beroleh kemurahan. Barang siapa mahal hati dia akan beroleh mahal hati. Jadi kenapa kita hidup seperti langit berubah tembaga, tanah berubah dari besi? Apa yang kita doakan tidak pernah terjadi. Apa yang kita kerjakan tidak ada hasil. Karena kita selalu mikirin diri sendiri. Percayalah, waktu kita bertumbuh dewasa, mulai belajar untuk membagi, maka ini akan jadi habit. Nggak lagi hal yang sukar untuk menolong orang lain. Jadi, kita belajar hari ini, barometer pertumbuhan rohani yang pertama, memiliki kerinduan untuk mengetahui dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, memiliki kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Yang ketiga, memiliki respon yang cepat terhadap dosa dan pertobatan yang sejati. Yang keempat, melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Yang kelima, memiliki hasrat untuk memberitakan Kristus kepada orang lain. Yang keenam, memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh memberi bagi sesama dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Kami belajar saat ini di mana sudah waktunya. Pandemik sudah mulai berakhir untuk kami makin dewasa. Kalau kami masih sikap kekanak-kanakan, membuktikan tidak ada pertumbuhan sama sekali di dalam diri kami. Hari ini kami belajar. Tuhan tolong memberikan kerinduan yang besar akan firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan, berikan kesadaran akan Tuhan. Supaya kami selalu mencari Tuhan. Butuh Tuhan, nempel sama Tuhan. Bergantung sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Lebih daripada harta benda dan mengejar ambisi kami. Kami juga berdoa biar kami memiliki respon yang cepat ketika jatuh dalam dosa, untuk berubah, untuk bertobat, untuk mengakui dan meninggalkan. Kami juga berdoa biar Tuhan tolong agar umat-Mu melihat ujian sebagai kesempatan untuk bisa bertumbuh, tidak lagi sebagai sesuatu yang menakutkan. Bukan lagi takut, tapi justru ini menjadi batu lompatan untuk mereka bisa ada di level yang lebih baik. Dan kami berdoa biar umat-Mu juga memiliki kerinduan untuk memberitakan Kristus dimanapun mereka berada, sehingga hidup mereka banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kami juga berdoa biar mereka memiliki kerinduan untuk memberkati banyak orang dan juga pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa biar setiap aspek hidup mereka boleh alami kemenangan demi kemenangan. Mereka bertumbuh, dan ketika mereka bertumbuh, mereka dewasa, maka cara Tuhan akan membawa mereka berjalan from glory to glory, success to success, victory to victory. Demi nama Yesus kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan